Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan terakhir di semester ganjil dan kita akan mempelajari mengenai review materi kimia SMA kelas 12 MIPA semester ganjil. Oke, jadi ini ada beberapa materi yang akan kita review. Oke, kita mulai aja ya. Jadi untuk yang pertama ini, yang kita review adalah mengenai penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap ini merupakan termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Untuk sifat koligatif larutan itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Dan itulah disebut dengan sifat koligatif. Oke, kemudian kalian perlu ingat sifat koligatif larutan itu ada dua, ada yang elektrolit sama non-elektrolit. Jadi cara kita menentukan elektrolit ataupun non-elektrolit kita lihat dari senyawanya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai penurunan tekanan uap. Oke, ini adalah soalnya. Aseton dengan rumus kimia C3H6O pada suhu 30 derajat Celcius memiliki tekanan uap jenuh sebesar 28 mm Hg. Kemudian ketika dilarutkan, zat A MR-nya 60 ke dalam 290 gram aseton. Tekanan uap turun 1,32 mm Hg. Oke, hitunglah massa A yang telah dilarutkan. Oke, jadi dari soal diketahui pelarutnya adalah aseton. Aseton ini pelarutnya C3H6O. Terus tekanan uap jenuhnya 28 mm Hg. Ini adalah fenolnya. Oke, jadi dari soal diketahui suhu 30 derajat Celcius. Kemudian fenol itu tekanan uap pelarut 28 mm Hg. Kemudian MR zat A atau MR zat terlarut itu sebesar 60 gram per mol. Terus Gp ini adalah massa pelarutnya, massa aseton 290 gram. Terus tekanan uap turun berarti ini adalah, oke, sebelum ke tekanan uap turun, ini ada MR dari aseton C3H6O itu sama dengan 58. 58 ini kita peroleh dari caranya 3 dikali ARC ditambah 6 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Jadi karbon itu nomor massa atau AR-nya 12, hidrogen 1, oksigen 16. Jadi 3 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 16. 3 kali 12, 36. 36 tambah 6, 42. 42 tambah 16 itu 58. Makanya diperoleh MR aseton atau C3H6O itu sebesar 58 gram per mol. Oke, kemudian tekanan uap turun ini adalah delta P-nya atau penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uapnya itu sebesar 1,32 mm Hg. Oke, yang ditanya adalah massa A atau massa zat terlarut. Oke, langsung kita jawab ya. Sebelumnya ini adalah penurunan tekanan uap pada larutan non-elektrolit. Oke, kemudian ini delta P sama dengan P0 dikali XT. Oke, jadi yang ini XT-nya belum diketahui. Delta P-nya itu sebesar 1,32 ya. Oke, jadi dari rumus ini delta P sama dengan P0 kali XT. XT-nya ini adalah fraksi mol zat terlarut. Untuk rumus fraksi mol zat terlarut itu kita uraikan menjadi mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Oke. Delta P-nya 1,32, P0-nya 28, dikali NT-nya belum diketahui karena massanya belum tahu, dibagi NT tambah 290 bagi 58. Ini adalah massa aseton dibagi MR aseton. Oke, yang ini. Terus kita peroleh 290 bagi 58 itu adalah 5. Ini tetap. Jadi kalau kayak gini, kita kali silang. 1,32 kita kalikan dengan NT tambah 5. Jadinya adalah 1,32 NT ditambah 1,32 kali 5 itu sebesar 6,6 sama dengan 28 NT. Oke, kemudian 1,32-nya pindah ke sebelah kanan, berarti 28 kurang 1,32 itu sebesar
26,68 NT sama dengan 6,6. Kemudian untuk cari mol terlarutnya berarti 6,6 bagi 26,68. Itu diperoleh sebesar 0,247 mol. Oke, setelah molnya dapat, baru kita cari masanya menggunakan rumus mol sama dengan gram per mr. Jadi untuk mencari gram sama dengan mol kali mr. Oke, kita masukin. Tadi mol terlarutnya 0,247 dikali mr-nya 60. Berarti 0,247 kali 60 itu sama dengan 14,82 gram. Jadi massa A yang dilarutkan adalah sebesar 14,82 gram. Oke, selanjutnya adalah mengenai titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Titik didih itu dilambangkan dengan TB, titik beku TF, dan tekanan osmotik adalah P. Oke, jadi bunyi soalnya, sebanyak 23,75 gram magnesium klorida atau MgCl2 dilarutkan dalam 250 gram air. Terus tentukanlah titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius jika derajat ionisasi sama dengan 0,9. Dengan Kb air, tetapan titik didih air itu 0,52 derajat Celcius per molal, Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, ARMG atau nomor molasan Mg 24 gram per mol, dan Cl 35,5 gram per mol. Oke, jadi dari soal diketahui larutannya adalah larutan elektrolit. Ya, karena di sini terdapat derajat ionisasi. Derajat ionisasinya itu kita lihat dia lebih besar dari 0, kecil dari 1. Jadi ingat, kalau derajat ionisasinya lebih besar dari 0, kecil dari 1, larutannya merupakan larutan elektrolit lemah. Oke, kemudian jadi dari soal ini yang diketahui adalah GT-nya 23,75 gram. Itu adalah punya magnesium klorida dilarutkan dalam air. Air ini adalah pelarutnya, berarti GP sama dengan 250 gram. Kemudian yang diketahui adalah suhunya. Suhu 27 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin karena kita mau cari tekanan osmotik, berarti ditambah 273. Oke, kemudian alfanya 0,9, ini elektrolit lemah. Terus Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, dan MrMgCl2 atau magnesium klorida itu sebesar 95 gram per mol. Itu kita peroleh dari 1 kali ARMG ditambah 2 kali ARCl, berarti 1 kali 24 ditambah 2 kali 35,5, berarti 24 ditambah 71 sama dengan 95 gram per mol. Oke, kemudian yang ditanya adalah titik didih atau TB, titik beku, TF, dan tekanan osmotik atau P. Oke, kita jawab ya. Karena larutannya larutan elektrolit, kita harus cari dulu nilai N dan nilai I-nya. Tadi larutannya adalah MgCl2, itu diuraikan menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Terus kita cari jumlah ionnya atau N. N-nya kita lihat di sini jumlah ion positif ada 1, ion negatifnya ada 2. Jumlah ion itu sama dengan koefisiennya, kita jumlahinnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk N-nya, terus untuk I-nya, karena dia larutan elektrolit lemah, kita masukin ke rumus faktor Van Hoff, 1 tambah N kurang 1 kali alfa, 1 ditambah 3 kurang 1 kali 0,9, itu sama dengan 2,8, karena 1 ditambah 2 kali 0,9 itu 1,8, tambah 1, 2,8. Oke, kemudian kita mau cari TB atau titik didih, jadi kita cari dulu delta TB-nya, kenaikan titik didihnya, menggunakan rumus molalitas kali tetapan titik didih kali faktor Van Hoff. Oke, untuk molal itu rumusnya gram per mr kali 1000 per Gp kali Kb kali I. Oke, kita masukin GT-nya tadi adalah 23,75 per 95 dikali 1000 per 250 kali 0,52 kali 2,8. 1000 bagi 250 itu 4, ya kan? Jadi
0,25 kali 4 kali 0,52 kali 2,8 itu diperoleh 1,456 derajat Celcius. Delta TB udah dapat, kita cari TB. Ingat, untuk titik didih pelarutnya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau mau cari titik didih larutan, tinggal menggunakan ini, delta TB sama dengan TB kurang TB0. TB0-nya ini tadi adalah 100. Oke, jadi untuk TB sama dengan delta TB tambah TB0. Delta TB-nya 1,456 ditambah titik didih air 100 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan magnesium klorida itu sebesar 101,456 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cari ke titik beku. Rumus hampir sama, cuma kita tinggal ganti KF-nya aja. Oke. Rumusnya untuk delta TF sama dengan M kali KF kali I. Ini rumusnya sama ya untuk molar, gram per mr kali 1000 per Gp kali KF kali I. Oke, ini GT-nya tadi 23,75 per 95 kali 1000 per 250. KF ini tetapan titik didih, titik beku air 1,86 kali 2,8. Oke, jadi ini 0,25 kali 4 kali 1,86 kali 2,8 itu sama dengan 5,208 derajat Celcius. Kemudian kita cari TF. Dari rumus ini, delta TF sama dengan TF0 kurang TF. Ingat, kalau titik beku air itu air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi untuk mencari TF atau titik beku larutan sama dengan TF0 kurang delta TF. Jadi 0 kurang 5,208 itu sama dengan min 5,208 derajat Celcius. Jadi magnesium klorida membeku pada suhu min 5,208 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ke yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Rumusnya adalah molaritas kali R kali T kali I. Jadi tetapan Rolle ini kita harus hafal yaitu sebesar 0,082. Ini sama ya kan, kali 0,082 kali suhunya 300 kali 2,8 sama dengan 0,25 kali 4 kali 0,082, ini tetapan Rolle, kali 300 kali 2,8. Oke, diperoleh Pi atau tekanan osmotik magnesium klorida adalah 68,88 atm atau atmosfer. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sel volta. Ke bab berikutnya yaitu mengenai sel volta. Yaitu di sini bunyi soalnya. Diketahui ini ada reaksinya Zn positif 2 dalam larutan. Dalam fase larutan ditambah 2 elektron membentuk Zn solid, itu NO selnya sebesar min 0,76 volt. Kemudian Cu positif 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu, NO selnya positif 0,34 volt. Dan yang ditanya adalah katoda dan anoda. Kemudian NO sel, yang C adalah reaksi selnya, yang D aliran elektron dan notasi sel. Oke, kita jawab ya. Jadi kalau seperti ini, cara menentukan katoda dan anoda, kita lihat kalau katoda itu berarti dia yang mengalami reduksi atau penurunan Bilox, dan cara mengetahuinya dari NO sel itu adalah yang mengalami reduksi adalah yang NO selnya lebih besar. Jadi kita jawab, yang katoda itu adalah si Cu. Oke, dari reaksi sel ini, ya kan, Zn positif 2 menghasilkan Zn dengan NO selnya min 0,76. Cu positif 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu. NO selnya positif 0,34 volt. Yang A, katodanya itu sama dengan Cu karena harga NO katoda lebih besar dibandingkan Zn. Oke, kemudian anoda itu yang lebih kecil harga NO selnya, itu sebesar min 0,76 volt adalah punya si Zn. Kemudian yang B, kita mencari NO sel itu sama dengan rumusnya NO katoda kurang NO anoda. Atau kalau kita mau pakai reduksi oksidasi, NO sel sama dengan NO reduksi kurang NO oksidasi. Yang mengalami reduksi
itu terjadi pada katoda, yaitu si Cu. Kita masukin positif 0,34 dikurang min 0,76 volt. Jadi ini min kali min positif, berarti 0,34 tambah 0,76 diperoleh N0 selnya sebesar 1,10 volt. Oke, kita sekarang ke reaksi sel. Jadi dari reaksi selnya, reaksi di katoda yang mengalami reduksi tadi adalah si Cu. Ingat, kita lihat di sini Cu-nya dari positif 2 ke 0, berarti biloxnya turun. N0 selnya tetap positif 0,34. Kemudian untuk anoda itu yang mengalami oksidasi. Kita lihat sini bilox Zn-nya dari Zn ke Zn plus 2, berarti biloxnya dari 0 ke 2, berarti naik. Lihat, yang reaksi awalnya ini seperti ini reaksinya kita balik, jadi N0 selnya ikutan dibalik. Awalnya min 0,76 menjadi positif 0,76. Dan yang ini elektronnya kita hapus ya kan, karena dia kita matiin sama-sama 2. Jadi yang tersisa adalah Cu positif 2 tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn positif 2 dengan harga N0 sel sebesar positif 1,10 volt. Oke, terus aliran elektron itu, elektron mengalir dari anoda ke katoda, berarti dari Zn ke Cu. Kemudian yang E, notasi sel, yang ini adalah logam anoda, ini ion yang anodanya ya kan. Terus ini jembatan garam, ini yang mengalami reduksi. Ini oksidasi sebelah sini, jembatan garam, baru reduksi. Kita lihat, Zn ini adalah anodanya, biloxnya dari 0 ke 2. Terus Cu ini adalah katoda, biloxnya dari positif 2 ke 0. Oke, kemudian kita lanjut ke sel elektrolisis. Oke, untuk sel elektrolisis ini contoh soalnya, tuliskan reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Jadi Na2SO4 kita uraikan menjadi 2Na+, ditambah SO4 2-. Na+ ini bermuatan positif, berarti di katoda. SO4 2- ini negatif, berarti nanti itu anoda. Terus kita lihat dari sini, elektrodanya adalah elektroda karbon. Karbon merupakan elektroda inert. Terus Na+ ini adalah logam golongan 1A. Kemudian SO4 2- ini adalah sisa asam oksi atau ion negatif ada oksigen. Terus reaksinya, kalau dia reaksi elektrolisis di katodanya adalah logam golongan 1A, maka reaksi elektrolisisnya 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Kemudian untuk di anoda, apabila dia adalah sisa asam oksi, maka reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian kita mau nyamain muatannya nih biar hilang. Muatan elektronnya. Yang bawah ada 4, yang di atas ada 2. Kita lihat posisinya. Yang atas ini sebelah kiri tanda panah, yang bawah sebelah kanan. Berarti bisa kita matiin. Oke, yang atas kita kali 2, bawah kali 1. Kemudian, ini peroleh dari 2H2O sampai H2 ini dikali 2 menjadi 4H2O tambah 4 elektron menghasilkan 4OH- ditambah 2H2. Di anodanya karena tetap itu 2H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. 4 elektronnya ini mati. Jadi yang tersisa adalah 4H2O tambah 2H2O itu jadi 6H2O ya. Oke, jadi 6H2O. Kemudian yang ini 4OH- ditambah 2H2 ditambah 4H positif ditambah O2. Terus OH- sama H positif itu apabila berikatan membentuk H2O. Jadi dia reaksinya 6H2O menghasilkan 4H2O tambah 2H2 tambah O2. Sebelah kiri sama kanan ada H2O, bisa kita coret ya kan. Yang kanan ini habis H2O-nya, yang kiri sisa 2 jadinya. Reaksi elektrolisis Na2SO4 adalah reaksi akhirnya 2H2O menghasilkan 2H2 tambah O2. Oke, kita lanjut ke contoh sel elektrolisis yang lain, yaitu tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga sulfat dengan elektroda seng. Jadi CuSO4 ini kalau kita uraikan menjadi Cu positif 2 tambah SO4 2-. Oke, elektroda seng ini merupakan elektroda non-inert
Kemudian Cu positif 2, ini bukan logam aktif itu logam golongan 1A2A. SO42-, ini sisa asam oksi, tapi karena elektrodanya seng, jadi nanti reaksi elektrolisis di anodanya berbeda apabila dia menggunakan elektroda non-inert. Kita lihat ya, kalau dia bukan logam aktif yang di katoda, itu yang dielektrolisis adalah ionnya. Jadi Cu positif 2 tambah 2 elektron membentuk Cu. Kita lihat biloxnya turunkan dari 2 ke 0. Terus kalau yang ini, apabila sisa asam oksi elektroda seng, di anoda yang dielektrolisis itu adalah elektrodanya. Si seng ini kita elektrolisis. Jadi seng itu adalah Zn, menghasilkan Zn positif 2 tambah 2 elektron. Oke, ini elektronnya bisa kita matikan. Sisanya adalah Cu positif 2 tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn positif 2. Jadi ini adalah reaksi elektrolisis CuSO4 atau tembaga sulfat dengan elektroda seng. Oke, kemudian kita masuk ke hukum Faraday yang pertama. Oke, hukum Faraday yang pertama yang ini adalah dia berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Oke, jadi ini contoh soalnya. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam tembaga sebanyak 6,4 gram dari elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga sulfat menggunakan arus 2 ampere adalah ARCu, ini massa atom relatif Cu atau tembaga 64 gram per mol, dan F ini adalah bilangan Faraday itu sebesar 96.500 coulomb per mol. Oke, jadi diketahui massa 6,4 gram. Terus ARCu itu 64 gram per mol. Ditanya adalah waktunya atau T kecil. Jadi jawab dari sini CuSO4 itu kita uraikan menjadi Cu positif 2 tambah SO4 min 2. Kemudian valensi Cu sama dengan 2. Kita lihat di sini muatannya ada 2, berarti valensinya 2. Terus untuk itu kita cari yang ini menggunakan rumus mol kali valensi sama dengan bilangan Faraday. Jadi molnya itu adalah gram per AR kali valensi sama dengan I kali T per 96.500. Oke, kita masukin gramnya tadi adalah 6,4 per 64 AR-nya kali 2 valensi sama dengan kuat arusnya 2 kali suhu yang ditanya per 96.500. Jadi ini 0,1 kali 2 sama dengan 0,2, ya kan? Terus 2 ini bisa kita coret tadi. 6,4 per 64, 0,1. 2 ini mati. Jadinya 0,1 sama dengan T per 96.500. Jadi T sama dengan 9.650 detik. Itu untuk hukum Faraday yang pertama. Oke, sekarang ini mengenai hukum Faraday yang kedua, bunyinya adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Oke, jadi contoh soalnya, pada elektrolisis larutan asam sulfat terjadi 2,24 liter gas hidrogen dalam keadaan standar atau STP. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, maka massa perak dengan AR-nya 108 yang dihasilkan adalah, jadi untuk hukum Faraday 2 ini ada dua unsur ya. Pertama, 2 unsur atas senyawa, yang pertama itu ada asam sulfat, kemudian ada perak nitrat. Oke, jadi kalau kayak gitu berarti kita pakai hukum Faraday kedua. Di sini yang pertama itu tadi ada perak nitrat. Perak nitrat itu kita cari valensi perak. Dari perak nitrat ini AgNO3 diuraikan jadi Ag positif tambah NO3 min. Valensi Ag sama dengan positif 1. Kemudian, kalau elektrolisis asam sulfat, ini yang dihasilkan itu nanti adalah H2. H2 itu valensinya adalah 2, karena 2 H positif. Ya kan? Kemudian, rumus untuk hukum Faraday kedua, mol Ag sama dengan valensi Ag sama dengan mol H2 kali valensi H2. Mol Ag sama dengan gram per AR kali valensi. Terus mol H2, ini karena dalam keadaan standar, berarti
Rumusnya adalah P, volumenya, per 22,4 kali valensi. Kita masukin. Masa perak itu yang ditanya, berarti gram AR sama dengan gram per AR itu gramnya yang ditanya, gram perak, terus dibagi AR-nya 108, berarti gram per 108 kali valensinya 1, sama dengan 2,24 per 22,4 kali 2. Ini berarti sama dengan gram per 108 sama dengan 101 per 10 kali 2. Oke, itu diperoleh gram per 108 sama dengan 0,1 kali 2, 0,2. Oke, kemudian gram sama dengan 0,2 kali 108. Itu diperoleh sebesar 21,6 gram. Jadi itu adalah massa perak yang dihasilkan. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk materi yang lain, kalian bisa ulang-ulang latihan dan kuisnya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan dan kuis. Dan semangat buat ujian semester pekan depan. Assalamualaikum.